Tuan, jika engkau pernah membaca Sumba Palapa Gajah Mada, engkau akan tahu bahwa tanahku telah disebut sejak zaman dahulu kala sebagai salah satu nagari besar di Nusantara tercinta ini. Tapi Tuan, nagari besar itu saat ini banyak yang tidak tahu. Sangat berbeda dengan kemegahannya di masa lalu yang terkenal sampai mancanegara. Dan nagari itu saat ini sedang menggeliat, Tuan. Sang naga dari timur sudah bangun dari tidurnya yang panjang dalam empuknya kasur kepalsuan sejarah. Tuan, alamnya luar biasa indah. Di sanalah padang savana yang luas di Afrika bertemu dengan keagungan Gunung Merapi di Yogyakarta dan keindahan laut di Maldives. Pun gugusan pulau-pulau kecilnya akan mengingatkan Tuan dengan keindahan Raja Ampat di Papua. Di sana lengkap, Tuan. Dan ketahuilah bahwa semua keindahan itu masih perawan. Tuan terbanglah ke sana. 2 jam penerbangan Tuan ditambah 1 jam jalan darat. Sampailah Tuan di pantai yang ombaknya telah memantik tantangan dari para surfer dunia untuk menaklukkan ombak kidalnya yang unik dan mungkin satu-satunya di dunia. Pantai itu bernama Lakei, Tuan. Jika masih kurang, Tuan bisa datang ke Pantai Rio. Tempat keindahan alam berpadu dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang menunjukkan kebesaran masa lampaunya. Tapi masih kurang sentuhan ilmu pengetahuan untuk menguak tabir yang melingkupi sejarah agungnya. Tuan, pernahkah mendengar tentang sebuah letusan gunung 2 abad yang lalu? Itu menjadi salah satu letusan gunung berapi terbesar di bumi ini sepanjang masa. Itu juga terjadi di tanah itu dan tanah-tanah sekitarnya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu manusia meninggal karena bencana itu. Dan beberapa kerajaan hilang atau hampir hilang dari peta sejarah. Napoleon dan Eropa merasakan betul pahitnya asap letusan gunung tersebut yang menutupi matahari sekian lama sehingga disebut tahun-tahun tanpa matahari. Napoleon harus angkat jubahnya untuk kembali ke asalnya dari rencana besarnya menaklukkan seluruh Eropa dan dunia. Karena pasukannya dikalahkan oleh abu gunung yang jaraknya ribuan kilometer. Tuan, selalu ada hikmah di balik setiap bencana. Gunung Tambora namanya. Letusan menyeramkan gunung itu nyatanya menghasilkan kawah maha luas yang terindah di dunia. Juga padang savana yang luasnya sejauh mata memandang. Rasakan petualangan nyata di sana, Tuan. Rasakan indahnya memandang langit
mendengarkan simfoni indah suara hewan-hewan liar yang bebas di alam, sambil berkemah di Doroncangan, salah satu sisi lereng yang indah dari gunung itu. Tunggu Tuan, ada lagi hal yang jauh lebih indah dari itu semua. Tinggallah barang satu malam di rumah salah satu penduduk di sana. Bermalamlah di rumah mereka, maka akan Tuan rasakan betapa Tuan adalah bagian dari mereka. Seolah-olah Tuan terlahir dalam keluarga mereka. Itulah keramahan orang-orangnya yang harus Anda sebut Dou Umpu. Tuan, inilah tanahku. Inilah ibu pertiwiku. Disinilah aku dilahirkan. Rasakanlah kebanggaan menjadi bagian dari Dou Umpu, Tuan. Nikmatilah keindahan alamnya. Anugerah terindah dari Ilahi untuk sebuah surga di bumi bernama Dompu.